Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Waalaikumsalam. nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Akhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan. Terakhir kita sampai di bab ini ya, bab ikrar ya. Eh, yang sebelumnya kita membahas tentang wakalah, kita masuk ke al-ikrar. Ya, kaitannya antara ikrar dan wakalah adalah eh, ikrar itu tidak bisa diwakilkan ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian kita masuk ke bab ikrar. Kalau al-musannif rahimahullah taala berkata, al-Imam Abu Syuja rahimahullah, faslun fil ikrar. Bab dalam perkara ikrar. Adapun ikrar itu secara bahasa artinya adalah isbat. Secara bahasa adalah penetapan. Kalau dalam bahasa kita ikrar itu apa namanya? Mengakui, ya, mengikrarkan itu mengakui, mengisbat gitu ya. Secara syariat yaitu ikhbaru bihaqqin atau ikhbarun bihaqqin alal muqirri. Ya, dia adalah pengkabaran dengan eh, apa namanya? Dengan hak yang merugikan si pengaku. Jadi ini kalau diterjemahkan begitu ya. Jadi pengkabaran atas suatu hak yang dia sebenarnya merugikan si yang ngaku itu. Maka di dalam syarah di sini sebutkan ya dalam Fathul Qarib, fakharaja asy-syahadatu li annaha ikhbarun bihaqqin li ghairi alal ghair. Ya, maka keluarlah syahadah yaitu persaksian karena dia pengakuan dalam hal atau pengkabaran dalam hak orang lain terhadap orang lain. Baik, berarti kita sebelum kita masuk di sini ada secara umum akhbar atau pengkabaran itu ada dua. Ada yang khusus, ya, yaitu pengkabaran secara khusus. Maksudnya khos, maksudnya apa? Maksudnya berhubungan dengan perorangan. Ya, kemudian ada juga yang pengkabaran secara umum. Ini yang berhubungan atau berkaitan dengan keumuman manusia. Ya. Nah, berarti kira-kira ikrar ini masuk ke yang umum atau yang khusus? Maka masuk yang khusus. Jadi pengakuan itu masuk ke dalam pengkabaran yang khusus. Jadi kita bagi tadi ya pengkabaran atau ikhbar itu ada dua. Ada umum, ada khusus. Atau yang sebelah kanan khusus, sebelah kiri umum. Nah, sebelah kanan yang khusus. Yang khusus itu bisa jadi terbagi dua lagi. Yang pertama, ya turruhu artinya adalah merugikan orang yang mengatakan atau tidak merugikan orang yang mengatakan. Ya. Nah, adapun pengkabaran seseorang tentang sesuatu yang khusus atau personal tadi yang merugikan itu namanya ikrar. Ya. Adapun yang tidak merugikan, maka nanti ada dua jenis. Yang pertama adalah tadi ya syahadah. Ya, syahadah itu dia adalah pengakuan yang si pengaku itu dia nggak mendapatkan manfaat apapun. Ya, kemudian tapi juga tidak ada madorotnya, gitu ya. Jadi tidak ada madorot dan tidak ada manfaat. Karena apa? Karena dia eh, apa namanya? Mengatakan hak orang lain kepada orang lain, kira-kira orang ketiga dengan orang ketiga gitu ya. Nah, satu lagi adalah pengakuan yang tidak memadorotkan si pengaku tapi malah membuat untung si pengaku, yaitu namanya dakwah. Dakwah itu tuduhan. Ya, jadi ada apa namanya? Berita tadi ya, saya ulang ya, berita tadi ada yang khusus, ada yang umum. Adapun yang khusus maka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah memotorotkan dirinya sendiri yang mengaku yaitu adalah ikrar. Yang kedua tidak memotorotkan si pengakunya. Dan ini terbagi menjadi dua lagi. Ketika dia mengakunya tidak memotorotkan dirinya tapi juga tidak apa namanya mendapatkan manfaat. Jadi tidak ada motor tidak manfaat namanya syahadah atau persaksian.
Tapi kalau seandainya dia tidak mendapatkan madarat, justru mendapatkan manfaat, ini namanya tuduhan atau dakwah. Nah, kemudian yang sebelah kiri, tadi kalau itu sebelah kanan, sebelah kiri itu ada ikhbar yang sifatnya umum. Pengkhabaran yang sifatnya umum. Itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah eh, pengkhabaran secara umum tadi itu yang sifatnya itu apa namanya, dirasakan dengan panca indera, gitu ya. Maksudnya dilihat atau didengar seperti itu. Itu namanya riwayah. Tapi kalau pengkhabaran, afwan, saya ulang ya. Pengkabaran secara umum itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah sesuatu yang fisik, yang kedua sesuatu yang syar'i. Ya, yang pertama sesuatu yang fisik itu namanya riwayat. Maksudnya apa? Riwayat itu dengan melihat, dengan mendengar gitu ya. Adapun pengkabaran dengan objek umum, yaitu kepada manusia secara umum dan secara syar'i bukan secara fisik, itu namanya bisa fatwa, bisa qadha. Ya, kalau seandainya dia apa namanya, pengkabarannya itu dengan memaksa, itu namanya qadha. Tapi kalau pengkabaran ilmu syar'inya itu tidak memaksa, itu namanya fatwa. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada jenis secara umum, jenisnya dua, yang sifatnya personal atau umum. Ya, yang kita bahas adalah yang personal dan yang mewatorkan diri sendiri. Ini namanya adalah iqrar. Tapi yang disebut di dalam apa namanya, syarih di sini dalam Fathul Qarib yang saya tadi bacakan, wa kharajat asyhadatu li annaha ikhbarun bihaqqi lil ghairi bihaqqin lil ghairi alal ghair. Ya, jadi beliau mengeluarkan syahadah, juga dikeluarkan juga dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu adalah tuduhan. Jadi dalam bab kita, ikrar itu bukan tuduhan, juga bukan saksi. Karena ikrar itu mengakui ya hak orang lain yang dia pakai atau yang dia makan atau yang dia manfaatkan. Berarti rugi dia kalau dia ngaku sebenarnya. Tapi kalau dakwah tuduhan, dia untung, yang rugi orang lain. Ya, ini. Kemudian satu lagi syahadah, saksi, dia tidak mendapatkan untung dan tidak mendapatkan rugi karena dia hanya bersaksi saja. Baik, kita masuk ke wal muqirru bihi. Ya, kalau Masyar rahimahullah taala, wal muqirru bihi dorbani. Ya, maka al muqir bihi, sesuatu yang diikrarkan, ya. Jadi ada nanti kalau kita lihat rukunnya itu, rukun ikrar itu ada empat. Yang pertama adalah al-mukir. Al-mukir itu orang yang mengaku. Jadi orang yang mengaku itu rukun pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah al-mukirru lahu, yaitu orang yang eh, menjadi ini apa namanya, misalnya gini, atau sebutannya apa ya? Misalnya begini, saya katakan rumah ini sebenarnya punya Zaid, gitu ya. Nah, saya mengaku bahwasanya rumah yang saya pakai ini adalah punya Zaid, itu namanya mukir saya. Kemudian Zaid itu namanya mukirun lahu. Ya, mukirun lahu itu berarti apa itu? Bahasa Indonesianya apa? Yang mendapatkan manfaat dari ikrar atau apa itu? Yang memiliki hak ya, yang memiliki hak. Ya, jadi kalau saya namanya mukir, orang yang mengaku, kemudian mukirun lahu itu si Zaid tadi, yaitu orang yang menerima hak tadi ya, atau orang yang seharusnya berhak atas yang saya ikrarkan. Ya, kemudian eh, yang berikutnya yang ketiga adalah mukirun bihi. Nah, ini dalam matan langsung mukirun bihi. Yang mukirun bihi itu rumah, berarti adalah objek ya, objek ikrar ya berarti. Kemudian yang keempat adalah sigo, yaitu eh, lafat ya, sigo atau ucapan atau lafat. Yang keempat adalah sigo. Jadi rukunnya ada empat. Ya. Jadi yang pertama al-mukir, kemudian al-mukir lahu, kemudian al-mukir al bukan mukir lahu, afwan, al-mukor, al-mukorru lahu sama al-mukorru bihi. Itu bukan mukir tapi ya mukor, i-nya diganti a itu. Ya, betul. Al-muqarru lahu. Dan al-muqarru bihi yang terakhir adalah as-siqah. Afwan, ana salah. Ya. Kemudian di sini disebutkan syarat sebelum kita masuk ke syarat, di sini ada dua sisi dulu ya. Dorban. Ya, ada dua sisi. Maksudnya ada dua jenis. Yang pertama hakullah. Ya, pengakuan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala.
Seperti apa? Seperti pengakuan zina, gitu kan? Ya, misalnya ada orang mengaku zina, siapa yang diuntungkan? Nggak ada. Karena zina itu adalah hak Allah. Maksudnya hukumannya itu, hukuman pensuciannya itu tidak ada kaitannya dengan manusia. Ya, kemudian yang kedua adalah wahakku adamiyin atau wahakul adami. Ya, yang kedua adalah hak hak adami, hak apa namanya manusia. Ini seperti hadul qadf, ya seperti apa? Eh, hukuman cambuk misalnya, atau hubungan kisos lah, ya kisos. Karena nanti si apa namanya orang yang dirugikan atas kejahatan dia itu bisa mengampuni dia tanpa dikisos gitu ya. Atau kisos terhadap pembunuhan bisa diampuni dengan membayar denda ya, atau eh, bahkan bisa diampuni dengan total. Ya, itu kisos karena kisos itu hakul adami sebenarnya. Dia haknya anak Adam. Adapun zina misalnya, maka tidak ada yang apa namanya? Yang ini ya, yang bisa mengampuni dia kecuali ya itu memang haknya Allah, hukumannya khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun perbedaannya, maka di sini cuma disebut kayaknya dorban hakullahi ta'ala wa hakul adami. Fa hakullahi ta'ala yasihhu ruju'u fihi. Ini salah satu perbedaannya ya. Adapun perbedaannya adalah adapun wa hakul adami wa hakul adami titik. Fa hakullahi ta'ala yasihhu ruju'u fihi anil ikrar. Maka hak Allah Subhanahu wa taala dia boleh rujuk dari ikrarnya. Ya. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang itu mengaku zina misalnya, maka boleh bagi dia untuk rujuk. Rujuk itu kembali. Atau dia mengaku dia tidak berzina. Padahal dia awalnya mengaku zina dan memang berzina, tapi terus membohongi dirinya sendiri kira-kira begitu ya. Kemudian dia nggak jadi di rajam atau di hadnya. Seperti itu maka boleh. Bahkan afdal dalam mazhab Syafi'i afdal. Ya. Di antara perbedaannya lagi di sini Eh, nah ini masih sama ya. Wahakul adami la yasihu ruju'u fihi anil iqrar bihi. Adapun hak adami, ya, haknya antara manusia, maka kalau sudah ikrar maka tidak boleh rujuk. Ya kalau sudah ikrar, rujuk dari ikrarnya tidak bisa, gitu ya. Maka itu perbedaannya. Di antara perbedaan juga adalah bahwasanya hak Allah itu tudra'u bisyubuhat. Ya, tudra'u bisyubuhat maksudnya adalah kalau ada syubhat-syubhat maka dilepas. Ya, adapun hak adami ya tidak. La tudra'u bisyubuhat. Ya, kalau ada syubhat maka bukan langsung dilepas ya, atau bukan bebas tapi dipastikan dulu gitu. Kira-kira gitu ya. Ya, kemudian eh, haknya Allah juga eh, tidak ada kafalah ya. Jadi kafalah bab yang sudah kita kemarin bahas itu tidak boleh dilakukan dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafil itu tidak boleh menjadi kafil atas hukuman had zina misal. Ya, adapun di dalam adamiyin ya sesama manusia maka ada kafalah. Kafalah itu penjaminan orang ya. Dia menjamin orang, bukan menjamin uang. Kalau uang itu namanya toman. Ya, menjamin orang namanya kafalah. Kira-kira itu adalah perbedaan dari hakullah sama hakul adami. Ya, sebelum kita masuk ke selanjutnya tadi kelewatan ya catatan kaki nomor satu dan dua. Nomor nomor dua dulu apa? Nomor dua ini adalah Syekh Al-Bukhari membawakan catatan kaki setelah kata al-mukir bihi tadi. Beliau membawakan asas atau dasarnya. Wal aslu fi masyru'iyatil iqrar dan asal di sini asal bermakna dalilnya. Dan dalil dalam syariat ikrar itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kunu qawwamina bil qisti syuhada walau ala anfusikum." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di sini, eh, wahai orang-orang yang beriman ya, jadilah kamu orang yang benar-benar menjadi qawwamina bil qisti, ya, orang yang menjadi penegak apa namanya kebenaran, ya, penegak keadilan. Ya, al-qist itu nanti dibahas di bawah itu. Kemudian apa? Syuhada alillahi, yang menjadi saksi karena Allah. Walau ala anfusikum, ya, walaupun terhadap dirimu sendiri. Ya.
dan seterusnya. Ada lanjutannya. Kemudian Syekh Al-Bukhari membawakan qawwamina bil qisti maksudnya adalah muwadzibina ala iqamatil adli fi jamil umur. Senantiasa menegakkan keadilan kebenaran di setiap perkara. Kemudian Allah mengatakan walau ala anfusikum syuhada alillah walau ala anfusikum. Ini maksudnya adalah saksi atas diri maksudnya adalah ikrar. Ya, kemudian sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam uqdu ya Unais alam raati hadza. Fa ini tarafat farjumha. Ya wahai Unais eh apa namanya? Datangilah ya, datangilah ke apa namanya? Alam raati hadza atas perempuan seorang laki atas istri dari orang ini. Fa ini tarafat farjumha. Kalau seandainya dia mengakui maka rajamlah dia. Ya, fakoda alaiha kemudian betul keesokan harinya dia apa namanya datang kepada istrinya itu fakta rofat atau dia mendatangi istrinya tadi kemudian dia mengakui maka Nabi SAW menyuruh untuk dirajam. Ini kisahnya panjang. Kisahnya adalah datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ya. Jadi suatu saatnya eh, seorang Badui itu datang kepada Nabi Muhammad SAW dan ada satu laki-laki ya bersama dia. Kemudian Badui tadi ya kira-kira ya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ya eh, hukumlah kita dengan apa hukuman Allah kira-kira begitu ya maksudnya perkara kita ada dua orang yang datang pada Nabi SAW ya dengan kata-kata yang agak kasar karena dia Badui kemudian si apa satunya lagi laki-laki itu yang menjadi musuhnya itu dia mengatakan lebih lembut karena dia lebih apa mungkin lebih beradab gitu ya kemudian apa fakdi baina nabi kita billah ya ya Rasulullah eh, hukumlah kita dengan apa namanya dengan kitab Allah wa adzin nih dan izinkan saya untuk berbicara. Kemudian Nabi mengatakan ya silahkan bicara ya. Kemudian orang ini yang menjadi lawannya Arabi tadi atau Arabi orang Badui tadi mengatakan dia memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki itu menjadi pekerjanya istrinya atau pekerja dia gitu ya. Intinya pekerja dari keluarga kepada keluarga tadi. Nah, kemudian dia berzina kepada dengan istrinya si Badui itu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian setelah cerita panjang ya dengan kisahnya, intinya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada Unais, ya Unais, ubdu ala mar'ati hadza. Wahai Unais, datangilah istri si Badui ini. Kalau dia ngaku maka rajamlah dan ternyata betul ketika didatangi oleh Unais, maka dia ngaku dan dirajam. Ya, baru jimat berarti telah selesai, berarti telah apa? Telah terjadi rajam di zaman Nabi Muhammad SAW. Halo, tes. Dengar ya. Apa tadi keluar sendiri? Belum dengar, Set. Ya, kita lanjutkan. Itu adalah dalil ikrar ya. Dalil ikrar. Kemudian eh, tadi rukunnya juga sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah mukir, kemudian mukirun lahu dan mukir lahu dan mukir bihi dan juga as-sighah. Nah, kemudian eh, di sini di dalam matan disebutkan ya. Fakul adami fakul adami afwan haqqullahi ta'ala wa haqqul adami wa fa haqqullahi ta'ala yasihhu rujuk fihi anil iqrari bihi. Ya, kita ke catatan kaki nomor 3. Ya, dalla ala dzalika ma jaa fi qissati rajmi Ma'is. Itu datang dalam kisahnya rajm
atau dirajamnya Ma'is radhiyallahu taala anhu. Dia adalah seorang sahabat yang minta disucikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam riwayatnya disebutkan ya bahwasanya Nabi didatangi oleh Ma'is yang mengatakan, ya Rasulullah tahirni, wahai Rasulullah sucikan aku. Kemudian Nabi malah mengatakan, wahai hak irji fastaghfirillah wa tub ilaih. Wahai Ma'is atau wahai hak, celaka kamu. Ya, pulang, istighfarlah dan bertobat pada Allah. Padahal Nabi belum dikasih tahu apa dosanya, cuma bilang tohirni saja. Dan Nabi juga nggak tahu itu tohirni dari apa gitu. Cuman intinya Nabi nggak mau apa menanggapi Ma'is tadi. Dan ternyata balik lagi, kemudian mengatakan sama tohirni ya Rasulullah. Kemudian sama, wahai hak irji fastaghfirillah wa tub ilaih. Sama lagi datang lagi. Kemudian mengatakan tohirni. Kemudian Nabi baru bertanya. Kemudian Nabi mengatakan ya, lima utahhiruka. Ya, dari apa saya mensucikanmu? Minaz zina kata Pak Ma'is. Kemudian pasal Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, Abi junun. Apakah Ma'is ini ada junun? Gila. Kemudian para sahabat mengkabari bahwasanya dia tidak gila. Asyari khamran, apa ini mabuk orang ini? Kemudian ada yang ngecek. Ya, ternyata tidak ada bau minuman keras, tidak mabuk maksudnya. Maka Rasul berkata kepada dia, ya Nabi SAW mengatakan, Azainaita, apakah kamu berzina? Nah, dia berzina. Nah, kemudian Nabi memerintahkan untuk dirajam. Kemudian annahu lamma wajada massal hijarati farra. Nah, ketika sudah mau dirajam, nah dia lari ceritanya gitu. Fa'adrobuhu. Tapi sahabat itu bukannya melepas malah dikejar. Kemudian ditangkap lagi farajamuhu. Ya. Kemudian ditangkap dan dirajam. Fa'akhbaru bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikabarilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi mengatakan apa? Halla taraktumu. Seandainya engkau tinggalkan saja gitu. Maksudnya, kenapa enggak kalian tinggalkan saja? Gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi eh, apa namanya? Ini kisah Ma'is yang tadi disebutkan ya eh, sebagai dalil ya, bahwa ini dibawakan oleh Syekh Al-Bukhari sebagai eh, dalil bahwasanya hak Allah itu boleh rujuk ya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa halat taraktumu ya kenapa enggak kau tinggalkan saja itu maksudnya biar dia apa atau dia dianggap rujuk dari itirafnya ya seperti itu faqullahi ta'ala yasihu rujuk fihi anil iqrar ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala seperti zina faqul adami la yasihu rujuk fihi anil iqrar fihi sudah kita bahas kemudian kita masuk ke matan lagi di bawahnya sepertinya di bawahnya wa yaftakiru sihhatul iqrari ila salati syara'id. Ya. Nah, ini di sini syarat ikrar secara umum ya. Tadi kita belum bahas tentang syarat ikrar dari rukunnya. Nah, syarat rukun ya yang pertama adalah rukun mukir yaitu si pengaku. Itu ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah balik. Ya, maka tidak sah bagi sebelum balik atau anak kecil. Akil berakal maka tidak sah. Paksa untuk mengakui yang tidak sebenarnya. Ya. Tapi kalau seandainya dia dipaksa dan setelah dipaksa dia ngaku apa yang sebenarnya, maka itu sah ikrarnya, gitu ya. Tapi kalau seandainya dia dipaksa dan dia mengakunya bukan yang sebenarnya, maksudnya pengakuannya itu karena kepaksa, bukan karena hakikatnya, maka itu tidak sah. Kemudian Rasidan, ya, Rasid artinya adalah orang yang tidak dihajar. Nanti ada apa namanya pembahasan di sebentar. Ya, wahwa rusdu itu nanti di matan. Ya. Ya, kemudian Rosid. Rosid ini tapi bukan semua dalam semua hal ikrar, tapi ini yang kaitannya dengan harta nanti. Ya, yang kaitannya dengan harta. Arusdu itu syarat dari mukir yang kaitannya dengan harta. Ya, jadi si pengaku ini kalau seandainya dia pengaku ya, si pengaku ini seandainya dia adalah orang yang
safi, orang yang mahjur, orang yang dihajar dalam bermuamalah dengan hartanya, terus dia ngaku bahwasanya rumah dia atau harta dia itu milik orang lain, maka itu tidak sah pengakuannya di dalam harta. Adapun pengakuan yang lain, ikrar yang lainnya, pengakuan dalam bab yang lain, misalnya dalam cerai atau dalam hal yang lain, maka itu sah. Tapi kalau dalam berkaitan dengan uang, maka disyaratkan harus rasyid. Jadi mukir tadi syaratnya harus balik, berakal, tidak dipaksa, kemudian rasyid kalau pengakuannya di dalam harta. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah mukor lahu. Ini syarat spesifik untuk mukor lahu ya. Mukor lahu itu adalah orang yang menerima hak ya. Dalam kasus kita tadi Zaid misalnya, saya mengaku ini punya Zaid, nah berarti Zaid berarti. Mukor lahu ada syaratnya. Yang pertama adalah muayyan. Jadi Zaid muayyan. Muayyan itu ditunjuk, bukan apa? Rumah ini adalah milik masyarakat Indonesia misalnya, enggak ditunjuk itu. Nah, kalau seperti itu berarti ikrarnya enggak sah ya. Jadi tidak masuk syarat, tidak terpenuhi syarat ikrar. Kemudian yang berikutnya mukor lahunya juga harus ahlan litamaluk. Ya. Ahlan litamaluk dia adalah orang yang bisa memiliki. Kalau seandainya saya katakan rumah ini punya anjing misalnya, anjing fulan, nah itu anjing fulan tidak bisa apa? Memiliki. Kemudian berikutnya adalah yang berikutnya syarat berikutnya Allah yukadziba al-mukir. Ya, eh, atau apa? Al-mukor lahu ya. Allah ayyukadzibahul mukir. Jadi ketika apa namanya? Didustakan ya, didustakan, maka dia tidak tidak apa namanya? Tidak sah menjadi mukor lahu. Ya, didustakan ya. Didustakan itu diingkari oleh si mukir. Ya, kalau diingkari ya berarti tidak menjadi eh, apa namanya tidak sah menjadi mukor lahu. Ya atau sebaliknya. Ya, bukan yang mendustakan, bukan mukir afwan, yaitu mukir lahu itu dia mendustakan. Jadi misalnya si mukir mengatakan ini rumah punya Zaid. Nah, Zaid bilang mengatakan saya nggak punya rumah itu. Nah, berarti sudah selesai berarti ya. Selesai, bahwasanya itu tidak dan ikrarnya tidak sah, tidak jadi. Gitu ya. Dia tidak mendustakan, bukan didustakan. Dia tidak mendustakan al-mukir. Ya, kalau seandainya si mukir lahu itu mendustakan si mukir, maka tidak sah. Seperti saya katakan ya, rumah saya mengatakan rumah ini bukan milik saya tapi ini milik Zaid. Ketika ditanyakan sama Zaid, Zaid mengatakan bukan milik saya misalnya. Nah, sudah berarti tidak terpenuhi syarat dia sebagai mukorlahu. Kalau tidak terpenuhi syarat sebagai mukorlahu berarti tidak ada mukorlahu dan tidak ada rukunnya berarti ikrarnya tidak sah. Kemudian yang ketiga syarat khusus untuk mukorbihi yaitu mukorbihi itu objek ikrar. Syarat yang pertama adalah yang pertama, an yakuna fi milkiyatil mukir. Dia harus di bawah kepemilikan si mukir. Maksudnya kepemilikan adalah apa namanya? Anggapan terakhir itu atau secara resminya yang terakhir itu si pemiliknya yaitu ya si pengaku itu gitu. Atau si yang ngaku itu. Misalnya rumah yang punya saya ini memang orang-orang tahu ini milik saya. Ini kalau saya tidak ngaku ini milik Zaid ya berarti itu milik saya. Ya itu maksudnya begitu ya. Syaratnya harus dimiliki oleh saya. Nggak boleh saya ketika saya katakan rumahnya Fulan itu milik Zaid. Nah, seperti itu bukan ikrar. Itu namanya saksi. Nanti masuknya ke dalam saksi jenis yang ketiga. Tadi ada ikrar, ada tuduhan, ada saksi. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah an yakuna fiyadihi. Ayakuna fiyadihi walau ma'alan. Nah, wajib dikuasai oleh si mukir walaupun apa walaupun tidak langsung atau nanti gitu ya. Intinya dia si mukir itu harus memegang itu menguasai si mukor mukor bihinya. Jadi kalau rumah ya rumahnya saya kuasai bukan dikuasai sama orang lain. Ya, itu kira-kira syarat secara spesifik dari hal-hal tadi ya. Kemudian kita masuk ke syarat secara umum. Sampai mana tadi? Sampai ya wa taftaqiru sihhatul iqrar. Nah ini.
Sekarang wa tafaqiru sihhatul iqrari ila salasati syara'id. Ini syarat-syarat umum. Yang pertama al-bulu. Ya, ini berarti syarat dari siapa? Syarat dari al-mukir. Wal aqlu. Sama syarat dari al-mukir. Wal ikhtiyaru. Ini juga syarat dari al-mukir. Tidak boleh dipaksa. Kita lihat catatan kaki nomor satu. Fala. Ya. Fala yu'taddu iqrarul mukrah. Bima ukriha alaih. Nah, maka tidak dianggap ikrarnya orang yang terpaksa dari apa yang dia dipaksa atasnya. Ya, dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati," atau tajawaza li ummati amma tuwaswisu bihi suduruhu atau suduruha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatnya eh, dari apa yang diwaswaskan di dalam dadanya. Selama tidak beramal dengannya atau berbicara dengannya. Malam takmal bihi au tatakallam bih. Kemudian wa mastukrihu alaih. Yang ketiga adalah apa yang dia dipaksa atasnya. Ai innahu subhanahu wa ta'ala asqata taklifa ala anil mukrahi fi mastukriha ilai alaih. Ya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala itu menggugurkan taklif beban syariat dari orang yang dipaksa dari apa yang dia dipaksa atasnya. Maka tidak sah ikrarnya. Apa yang dia paksa dari apa? Dari ikrarnya itu. Ya. Justru Allah Subhanahu wa taala algha i'tibarul iqrar bil kufri hala ikrahi. Hala al ikrah ma'atum ma'ninatil qalbi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Tidak me, atau algha i'tibaral ikrar membatalkan membatalkan ikrar bahkan ikrar kekafiran dalam kondisi bahwasanya dia dipaksa untuk kafir dengan padahal hatinya itu tumakninatul qalbi, hatinya itu dia tenang dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ala man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ya, kecuali orang yang apa namanya dipaksa dan hatinya itu tenang dengan keimanan, maka tidak ada eh, anggapan atau tidak sah ikrar itu dengan yang selainnya, yaitu selain kekufuran itu lebih aula, lebih utama, karena bahkan kekufuran pun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bawah di bawah derajat kekufuran. Ya, maksudnya seperti itu, ya. Ya, kemudian wal ikhtiyaru wa in kana bimalin u'tubira fihi syartu rabi. Ya, kalau seandainya itu di dalam harta, ini mukir, ya, berarti syarat untuk mukir, maka disyaratkan dia harus ar-rusydu wa huwa ar-rusydu. Rusdu artinya adalah ghairu safi atau ghairu mahjurin bisafa. Ya, ini di dalam mal saja. Adapun dalam yang lainnya maka orang yang mahjur bisafa itu orang yang dihajar karena dia safi itu dia boleh ikrar dengan selain harta. Kalau harta memang karena dia tidak mutlak tasarruf. Ya, memang tidak bisa atau tidak dianggap dia apa? eh, boleh untuk bertransaksi. Ya. Maka dengan itu dalam hal harta pun walaupun dia ikrar juga tidak boleh, tidak sah. Tapi kalau selain ikrar maka sah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza aqarra bi majhulin. Ya, kita masuk ke poin baru. Kalau seandainya seseorang itu ikrar dengan majhul, ya, ikrar dengan sesuatu yang majhul. Ya. Seperti apa majhul? Majhul itu tidak diketahui atau masih mubham, nggak jelas. Seperti li fulanin alayya syai'un misalnya. Fulan berhak atas atau begini. Saya memiliki beban untuk mengembalikan kepada fulan atau gimana terjemahnya? Li fulanin alayya syai'. Ya, maksudnya adalah fulan itu sebenarnya memiliki hak atas saya sesuatu. Nah, sesuatunya nggak disebutkan. Sesuatunya masih apa? Masih majhul. Ya. Maka apa yang dilakukan?
Ruji'a ilaihi fi bayanihi. Maka dia harus kembali ditanya, maksud kamu apa? Gitu. Ya, ruji'a ilaihi fil bayan. Maksudnya adalah eh, dia harus ditanya kembali maksudnya apa. Ya, kalau seandainya majhulnya itu, ya, atau kalau seandainya dia berikrar dengan ikrar yang majhul, ya, syai' tadi, maka eh, maka diminta lagi keterangannya. Sebentar. Ruji'a ilaihi ruji'a. Ya, diminta kembali keterangannya. Kemudian ruji'a ilaihi al-muqirru fi bayani. Maksudnya si yang diminta keterangannya siapa? Si al-muqir. Bayan keterangan dari apa? Keterangan dari yang majhul tadi. Ya. Maka diterima tafsirnya kalau seandainya dia mengatakan eh, atau dia mengaku dari sesuatu yang mal. Ya, jadi gini, ini apa namanya? Sebenarnya di dalam syarah ada beberapa poin ya. Ya, jadi kalau seandainya saya bacakan syarahnya supaya tidak supaya jelas. Fayuk balu tafsiruhu bikulli ma yutamawwalu wa in qalla. Ya, kafil sin. Walau fassara al-majhulu bima la yutamawwalu lakin min jinsihi kahabbati hintatin aw laysa min jinsihi. Ya, walakin yahillu iktina'uhu kal jildil maitati wa kalbi mu'allamin wa jabalin kubila tafsiruhu fi sami idzalika alal asah. Ya. Jadi kalau di apa namanya? Di keterangannya begini kira-kira. Sebelum kita masuk ke syarah tadi ya, sebenarnya sesuatu yang diikrarkan itu ada dua. Ada mal dan ada selain mal. Mal itu artinya apa? Setiap yang suci dan dimanfaatkan. Itu mal. Maksudnya setiap harta yang bisa diperjualbelikan, yaitu suci dan dimanfaatkan itu namanya mal. Satu lagi yang bukan mal. Yang bukan mal berarti adalah yang tidak bisa ditransaksikan. Nah, yang bukan mal ini ada yang muhtaram sama yang tidak muhtaram. Dan muhtaram sama ghairu muhtaram. Saya ulang ya. Jadi sesuatu itu ada dua, ada mal dan ghairu amwal. Amwal sama ghairu amwal. Ya. Kemudian apa itu amwal? Amwal adalah sesuatu yang tohir dan dimanfaatkan. Maksudnya bisa ditransaksikan. Kalau ghairu amwal itu apa? Ghairu amwal berarti yang tidak bisa ditransaksikan, nggak bisa diperjualbelikan. Itu ada dua. Ada yang muhtaram sama ghairu muhtaram. Muhtaram itu dihormati, dia memang sesuatu yang dihormati, orang itu apa namanya dihargai dengan hal itu maksudnya itu sebenarnya ada nilainya tapi tidak bisa diperjualbelikan. Contohnya apa? Anjing yang dilatih misalnya. Nah, anjing memang dari asalnya nggak boleh diperjualbelikan. Di dalam mazhab Syafi'i kalbul mu'allam itu ghairu amwal, itu bukan harta atau tidak bisa diperjualbelikan. Tapi muhtarom gitu. Muhtarom itu orang itu dihargai dengan kepemilikannya bukan dari kepemilikan tadi dari ikhtisos al-manafi'nya atau ya ikhtisosul milki. Ya, seperti lagi berarti yang ghairu amal adalah sesuatu yang tidak bisa diperjualbelikan seperti najis, tapi dia muhtaram. Muhtaram itu adalah yang apa namanya? Yang bisa dimanfaatkan. Seperti juga apa? Kotoran hewan yang dipakai untuk pupuk misalnya. Ya. Dan yang seterusnya. Ya. Kemudian ada juga yang eh, bukan amwal yang tidak bisa diperjualbelikan dan tidak muhtarom seperti anjing anjing yang anjing biasa, anjing yang tidak ada manfaatnya misalnya. Kemudian babi, maka itu tidak muhtarom. Nah, ini kita saya bacakan kembali ke syarahnya ya. Jadi gini, maka kalau seandainya dia mengikrarkan dengan sesuatu yang nggak jelas, maka diminta tafsirnya. Maksud Anda apa? Mengatakan seperti itu. Maka ketika dia mengatakan sesuatu yang harta, baik hartanya itu banyak ataupun sedikit. Karena nanti di dalam bab mal itu kan tukul tahir muntafain bihi itu ada dua. Ada yang mutamawil sama ghairu mutamawil. Mutamawil itu harta yang memang bisa dimanfaatkan. Contohnya beras. Beras yang yang bisa dimakan ya misalnya satu sok misalnya. Tapi kalau beras satu biji itu memang harta, tapi tidak bisa orang itu memanfaatkannya.
dengan sebiji beras. Tapi itu juga dinamakan harta. Seandainya dijual itu sah. Itu kira-kira seperti itu. Nah, maka di sini syarih mengatakan, maka ketika diminta tafsirnya, tafsir dari ikrar tadi apa? Ba- Baik dia harta yang mutamawil ataupun yang ghairu mutamawil, baik harta yang bisa dimanfaatkan atau harta yang tidak bisa dimanfaatkan seperti beras satu biji, dia harta, diboleh dia perjualbelikan yaitu mal, maka itu dua-duanya diterima. Ya. Di sini disebutkan kafilsin seperti fulus atau fils. Fils itu uang receh, itu kalau terjemahan kita ya, bukan dinar dan dirham. Kalau seandainya yang majhul tadi ditafsirkan dengan yang tidak atau yang ghairu mutamawil, ya, lakin min jinsi tadi disebutkan di sini satu jenis seperti habbati hintoh seperti satu butir gandum misalnya, atau juga bukan dari jenisnya, akan tetapi dia halal untuk dia apa? Di iktina, iktina itu ya halal untuk dimanfaatkan tadi berarti dia masuk di poin yang ghairu amwal tapi muhtaram. Seperti jildi maitatin wakal bimu'allamin wazabal wazibel. Ya. Seperti anjing, kemudian kulit bangkai, tentunya najis ya. Kemudian juga zibel. Zibel itu artinya kotoran hewan yang dipakai untuk pupuk itu. Qubila tafsiruhu fi jami'i dzalika 'alal asl. Semuanya tadi boleh atau diterima tafsirannya. Jadi kalau saya atas saya ya saya itu memiliki hak yang saya miliki itu sebenarnya punya si fulan sesuatu ya sesuatunya itu ditafsirkan apa kalau ditafsirkan mal yang mutamawil sah atau mal yang tidak mutamawil juga sah atau yang ghairu amwal yang bukan mal pun kalau seandainya muhtaram dia sah ya tapi kalau dia mengatakan ketika di apa namanya ketika di apa namanya ditanya ternyata dia menyebutkan yang tidak muhtaram ya maka tidak sah itu ikrarnya gitu ya atau tidak diterima afwan tidak diterima tafsirnya bukan tidak diterima tafsirnya dia harus mendatangkan tafsir yang apa yang benar karena dia sudah mengikrarkan dengan ikrar yang majhul maka dia harus apa namanya menerangkan si majhul itu dengan tiga jenis yang diperbolehkan tadi kalau seandainya dia menerangkan dengan satu jenis yang bukan harta dan bukan muhtarob, maka itu tidak perlu ikrar dari awal. Dia nggak boleh ikrar seperti itu. Maka dia harus tanggung jawab. Kira-kira seperti ini. Wa mata aqra bi majhulin umtuni amin wamtana amin bayanihi ba'da antu libabihi hubisa hatta yubayyinil majhul. Nah ini, kalau seandainya dia mengatakan atas saya ada sesuatu bagi Zaid. Zaid memiliki hak atas saya sesuatu. Tidak disebutkan apanya. Maka kalau nggak ngaku-ngaku, maka dipenjara sampai dia menjelaskan apa itu sesuatu itu. Ya. Itu pun juga syaratnya ya tadi apa namanya sesuatu itu memang harus yang masuk akal gitu ya. Maksudnya masuk akal adalah imma dia amalun baik dia mutamawil atau ghairu mutamawil atau ghairu amal tapi muhtaram. Fa'in mata qoblal bayan. Kalau seandainya dia meninggal sebelum menjelaskan itu tuliba bihil warasah atau al-warisu wa waqafa jami'at tarikah. Maka kalau dia meninggal maka yang diminta untuk menerangkan adalah ahli waris. Ya, kalau ahli warisnya pun nggak mau menerangkan, maka warisannya dihentikan. Ya, seluruhnya, seluruhnya dihentikan. Karena bisa jadi sesuatu itu seluruh warisannya, ya, karena dia sudah mengaku tadi, tapi ngakunya nggak jelas. Maka tugasnya adalah ahli waris untuk menerangkan itu. Kalau nggak diterangkan juga berarti warisannya dihentikan. Karena bisa jadi yang yang majhul itu adalah seluruh harta warisnya, maka seluruhnya pun dihentikan. Kemudian wayasihul istina'u fil iqrar. Ya, maka pembahasan berikutnya adalah al-istisna dalam masalah ikrar. Ya, istisna itu mengecualikan. Ya, mengecualikan dalam ikrar. Ya, maksudnya istisna itu apa? Istisna itu secara bahasa atau secara umum, ya, baik dalam perkara fikih atau perkara lughah, ya itu adalah ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalami bi illa au ihda akhwatiha. Jadi istisna itu pengecualian adalah mengeluarkan sesuatu
Kalau seandainya bukan karena pengecualian itu, maka hal tersebut akan masuk di dalam pembicaraan tersebut. Ya. Dengan apa? Dengan kata illa atau yang selainnya seperti kata ghairu misalnya atau siwa dan yang lainnya. Atau dari saudara-saudara illa. Jadi pengecualian dengan menggunakan illa dan kalau tidak ada itu maka dia masuk dalam perkataan itu, maka itu namanya istisna. Kemudian syarat istisna itu yang pertama adalah tidak terpisah. Ya, jadi tidak berpisah dia adalah dia langsung. Ya, maksudnya tidak ada pemisah. Ya. Kemudian yang kedua adalah afwan bukan ya tidak terpisah. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan dan isma'uman bil qurbi. Pengecualian itu harus didengar orang yang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah waqasduhu min qabli nutqihi. Kemudian dia harus diniatkan sebelum mengucapkannya. Ya. Kemudian yang terakhir, dia tidak menghabiskan atau mencakup seluruh yang dikecualikan. Saya ulangi dari awal. Yang pertama, alla yakunu munfasilan. Yang pertama tidak terpisah. Di sini disebutkan eh idza wasallahu ya wasihu istisna'u fil iqrari idza wasalahu bi. Saya baca matanya ya. Wa yasihhul istisna'u fil iqrari idza wasalahu bi. Dan sah dalam istisna fil iqrar maksudnya. Misalnya begini, Zaid ini rumah apa namanya rumah ini yang saya tempati ini milik Zaid kecuali pintu-pintunya misalnya. Nah, istisna itu pintu-pintu atau kusen pintu atau jendela-jendela itu namanya eh, apa namanya? Itu yang diistisnakan atau yang dikecualikan. Ya. Maka itu sah kalau seandainya yang pertama. Pengucapannya itu ida wasollahu bihi. Kalau seandainya disambung, tidak dijeda. Ya. Jedanya dengan apa? Dengan diam. Diamnya nggak lama. Tapi kalau seandainya diam hanya sebatas nafas itu boleh. Tapi kalau seandainya diamnya lama, maka istisnanya pengecualinya tidak sah. Atau yang kedua, dia jeda dengan kalamun ajnabi. Kalamun ajnabi itu perkataan yang tidak ada kaitannya dengan ikrarnya. Ya, misalnya dia ngomong sama orang lain terus dilanjutkan illa gitu, kecuali pintu dan kusen misalnya. Nah, itu nggak sah tuh. Apa namanya pengecualiannya ikrarnya sah, tapi pengecualiannya nggak sah, nggak dianggap. Kalau seandainya dia tidak memenuhi syarat. Karena syarat yang pertama adalah idza wasalahu bihi yaitu dia harus menyambung tanpa ada jeda dengan diam lama atau dengan perkataan yang memalingkan perkataan bukan perkataan dari bagian dari ikrar. Ya, kemudian juga syarat berikutnya adalah syarat yang kedua tadi harus diucapkan. Yaitu orang yang sekitarnya itu harus dengar. Kalau kalau apa namanya? Dia dia ucapannya diam ya cuman cuman komat kamit itu berarti nggak sah gitu ya. Kemudian juga dia harus meniatkan dari awal. Ya, dia harus meniatkan dari awal si istisna itu, pengecualian itu. Kemudian yang terakhir adalah syaratnya adalah tidak mustaghrikon lima istasna bihi. Jadi tidak mencakup seluruh apa yang dikecualikan gini misalnya. Eh, Zaid atau saya harta saya ini 1 juta milik Zaid gitu ya. Harta saya ini 1 juta milik Zaid kecuali 1 juta. Nah, pengecualiannya itu mencakup seluruh seluruh istisna tadi. Ya, berarti kan kalau seperti itu berarti nggak ada hakikatnya. Tapi kalau dia katakan harta saya ini yang saya punya ini adalah milik Zaid 1 juta kecuali 900.000. Berarti kan tinggal 100.000. Nah, yang seperti ini dalam madhab Syafi'i sah. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan eh, tidak boleh lebih dari setengah. Ya, kalau lebih dari setengah maka tidak sah. Tapi yang rajih menurut jumhur ya, ya yang penting tidak mencakup seluruhnya maka sisanya itu dihitung gitu ya. Ya, jadi 4 itu ya ini apa namanya syaratnya.
Di sini beliau cuma menyebutkan satu syarat, yaitu syaratnya al adamul infisol. Ya, tidak dijeda. Padahal sebenarnya ada empat. Ya. Pertama tidak dijeda dengan perkataan atau dengan diam. Kemudian tidak apa namanya yang dikecualikan itu tidak habis. Ya. Kemudian yang ketiga diucapkan dan diperdengarkan orang yang sekitarnya. Kemudian yang keempat harus diniatkan dari awal dia ngomong. Baik, kemudian kita masuk ke berikutnya. Wa huwa fi halis sihhati wal marad. Dan ikrar itu di keadaan yang di keadaan sehat ataupun keadaan sakit sawaun, yaitu sama saja, maksudnya sah. Ya. Ini masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu ikrar dalam kondisi sakit ataupun sehat. Ya, di sini saya bacakan dalam kitab Fathul Qorib, ya. Hatta lau aqara syakhsun fi sihhatihi bidaini li Zaidin bidainin li Zaidin wa fi maradihi bidainin li Amrin. Ya, kalau bahkan begini, kalau seandainya ketika dia sehat mengaku saya punya utang kepada Zaid, misalnya 1 juta. Kemudian ketika mau meninggal dia mengatakan saya juga punya utang kepada Amr 1 juta. Ya, dan ternyata duitnya tinggal 1 juta, gitu. Maka beliau mengatakan di sini syarih mengatakan wahina idzin yuqassamul muqir bihi bainahuma bisawiyah. Maka 1 juta itu ya akhirnya dibagi dua menjadi bagian dari gharib 500.000 untuk si Zaid dan 500.000 untuk Amr. Ya karena tidak ada bedanya antara pengakuan ketika sehat dan pengakuan ketika sakit. Biasanya kalau di dalam apa namanya kaidah ya, apa namanya orang yang tasarrufnya itu di dalam ketika masih sakit itu bisa jadi nanti dikhawatirkan dia akan pengakuan atau tasarrufnya atau perbuatan muamalahnya itu dia untuk menghilangkan hak waris bagian anaknya misalnya atau dia menghalangi hak waris bagian anak tertuduh seperti itu. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak demikian. Ya karena eh, apa namanya? Karena orang yang mau meninggal itu katanya ya di dalam mazhab Syafi'i itu apa? eh, karena dia layu tawakkau al kadiba kira-kira seperti itu karena berdusta ketika mau mati itu kayaknya mustahil kira-kira begitu ya kalau berdusta ketika mau mati itu mustahil berarti ketika mau mati pun atau ketika sakit pun ikrarnya itu diterima ya tetapi dalam mazhab Maliki misalnya maka dia tidak diterima ketika dia mengikrarkan di akhir hayatnya maka tidak diterima ikrarnya dikhawatirkan apa dia sedang menghalangi sebagian ahli warisnya atau dia tertuduh seperti itu. Ya, dalam keumuman muamalah kira-kira seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i ikrarnya diterima karena la yutawaqqa'u al-kadzib. Karena seperti orang yang kondisi seperti itu tidak berdusta. Susah untuk berdusta kira-kira begitu ya. Jadi yang diterangkan dalam matan di sini adalah wa huwa fi hali sihhati wal maradi sawa. Maka baik dalam kondisi sehat ataupun sakit itu sama saja. Boleh kita cek catatan kaki nomor 2 digeser ke bawah. Ya, Syalbuka mengatakan al aslu fiha qauluhu ta'ala wa yamna'un al-ma'un dan mereka adalah orang-orang yang menghalangi dari al-ma'un yaitu bantuan dengan afwan afwan catatan kaki nomor 2 ya bukan nomor 3 afwan salah ai al-maradu atau ai maradul maut artinya adalah marad yang dimaksud di matan di sini adalah maradul maut ya jadi wa huwa fi halis sihhati wal marad artinya maradul maut. Ya kalau marad yang biasa itu tentu lebih tidak ada efeknya lagi. Hatta maradul maut pun kata beliau di sini sama saja diterima ikrarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin eh, apa namanya? Sampai sini dulu ya. Setelah ini kita masuk ke Arya. Baik, mungkin ada yang kurang jelas. Ada yang catatan kaki lewat nggak tadi ya? Nggak ada kan? Ada Ustaz? Nggak ada Ustaz? Nggak ada ya. Baik. Nggak ada. Baik, insya Allah seperti itu bab ikrar. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan kita bisa cukupkan ya sampai sini.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.